Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's good to see you all. Okay, let me introduce myself and my partner. I'm Andin and my partner Asmira. We are from University of Ciamis. Let me start by giving you some information about our exhibition that we have observed about Cidehem, yang bertemakan identifikasi kualitas air pada sumber mata air Cidehem. Latar belakang masalah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan populasi dan pertumbuhan penduduk di wilayah Desa Sanding Taman mengakibatkan kebutuhan ketersediaan air semakin tinggi. Sementara, lahan untuk resapan air tanah semakin berkurang, dan pola hidup masyarakat yang tidak sehat berdampak kepada kualitas dan kuantitas dari air bersih berkurang. Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kualitas air tanah dari sumber mata air Cidehem, Citaman, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, secara bakteriologis yang dikaitkan dengan keadaan sanitasi lingkungan sekitar serta mengidentifikasi bakteri coliform dan E. coli. Rumusan penelitian, bagaimana status kualitas air dari sumber mata air Cidehem, Citaman, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis berdasarkan parameter bakteri coliform dan E. coli. Yang memiliki tujuan penelitian, tujuan umum dilakukan adalah untuk mengetahui kualitas air dari sumber mata air Cidehem, Dusun Taman, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis tahun 2022, dengan tujuan khusus untuk mengetahui nilai parameter bakteri coliform dan E. coli di 5 lokasi yang berasal dari sumber mata air Cidehem, Citaman, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Dan untuk mengetahui status kualitas air di 5 lokasi yang berasal dari sumber mata air Cidehem, Citaman, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kualitas air yang bersumber dari mata air Cidehem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif agar metode serta langkah-langkah pengidentifikasian dalam menentukan kualitas air dari sumber mata air Cidehem, Citaman, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis dapat mungkin dijelaskan secara lebih detail, efektif, dan efisien. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air dari 5 titik lokasi pemukiman dan instansi yang telah ditentukan. Alat yang digunakan menggunakan sanitarian kit yaitu termometer, deometer, pH meter, GPS, botol sampel air, botol bola duga, cool box, alat tulis, kertas label, dan kamera digital. Pengambilan data parameter bakteriologi coliform dan E. coli dilakukan dengan pengukuran di lapangan menggunakan sanitarian kit dan di laboratorium dengan mengambil sampel air. Pengukuran di lapangan dilakukan pada siang hari, hingga sore hari. Sebelumnya ditentukan sebanyak di 5 titik pengamatan untuk setiap parameter yang diukur pada setiap lokasi. Pengambilan sampel dimulai dari lokasi 5, 4, dilanjutkan lokasi 3, lokasi 2, dan lokasi 1. Parameter kualitas air yang diukur pada setiap pengamatan meliputi suhu, pH, dan total coliform. Nilai rata-rata total coliform berkisar antara 0 sampai 2400 per 100 ml. Berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air dan higien sanitasi air bersih, parameter total coliform untuk baku mutu kelas 1 memiliki nilai 0 sampai 23 mg per mili. Hal ini menandakan bahwa coliform pada masing-masing lokasi ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan baku mutu air untuk dimanfaatkan. Mata air Cidehem, Dusun Citaman, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu termasuk sumber daya air yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan dari ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas penduduk yang dapat mengakibatkan terkontaminasi bakteri. Sedangkan parameter mikrobiologi coliform dan E. coli di atas, ambang batas air baku mutu maksimum dinyatakan tidak memenuhi persyaratan air bersih. Sementara berdasarkan parameter mikrobiologi coliform dan E. coli di bawah sampai dengan 0 ambang mutu batas air baku dinyatakan memenuhi persyaratan air bersih dan 2 lokasi yaitu di lokasi 1 TK Negeri 1 Atap, lokasi 4 SDIT Aljo Haruta.